Halo teman-teman semua, video kali ini akan membahas salah satu problem di LeetCode.com dengan nomor 14 yang berjudul Longest Common Prefix. Jadi di sini kita diminta menulis sebuah function untuk menemukan kesamaan awalan string terpanjang dari setiap kata yang terdapat dalam sebuah array bertipe string. Diberikan dua contoh. Pada contoh pertama, terdapat array strs yang berisikan kata flower, flow, dan juga flight. Output hasilnya adalah FL. Karena untuk ketiga kata tersebut sama-sama diawali dengan FL. Namun, huruf ketiga dari tiga kata ini tidaklah sama. Flower dan flow diawali flow, dan flight diawali flee. Sehingga yang dikembalikan hanya FL saja. Kemudian di contoh kedua, array strs berisi dog, race car, dan car. Output hasilnya hanya string kosong saja, karena ketiga kata ini bahkan dari huruf pertamanya saja sudah berbeda. Dog diawali dengan D, race car diawali dengan R, dan car diawali dengan C. Sehingga ketiga kata ini tidak memiliki kesamaan awalan apapun, sehingga yang dikembalikan hanyalah string kosong. Sekarang, masuk ke bagian kode program. Di sini, terdapat fungsi longest common prefix yang menerima sebuah parameter bertipe array of string dengan nama variabel strs dan akan mengembalikan sebuah variabel bertipe string. Dikarenakan kita harus menulis kode yang dapat mencakup seluruh kasus, pertama, kita buat terlebih dahulu jika kasusnya array strs null atau array strs tidak ada isinya. Jika strs sama dengan null, atau strs.length sama dengan 0, berarti yang akan kita return hanyalah string kosong. Nah, untuk kasus lainnya, kita harus memeriksa satu persatu elemen yang terdapat pada array strs. Agar lebih mudah, kita simpan terlebih dahulu pada suatu variabel bertipe string. Misalnya, nama variabelnya adalah hasil. Cara yang akan kita gunakan di sini adalah menyimpan elemen pertama atau indeks ke-0 dari strs di variabel hasil. Kemudian kita akan memeriksa satu persatu elemen lainnya. Jika ditemukan bahwa ternyata pada elemen kesekian sudah tidak sama lagi, maka akan diambil bagian yang samanya saja. Agar lebih jelas, kita coba sambil menulis kode. For in i sama dengan 1, dikarenakan indeks ke-0 sudah kita simpan dalam variabel hasil, sehingga kita mulainya dari 1, i lebih kecil daripada strs.length. Jadi, for ini akan terus berjalan selama i masih lebih kecil daripada panjang strs, karena kita akan memeriksa hingga indeks terakhir, dan i akan terus bertambah. Kemudian untuk selanjutnya, gunakan while, karena kita akan terus-menerus memeriksa selama elemen ke i tidak sama dengan variabel hasil. Atau tidak dimulai dari variabel hasil.
Jika tidak sama, maka karakter terakhir dari hasil akan kita buang. Caranya adalah seperti ini. Jadi ini akan mengambil mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke hasil dot length min 1. Kemudian setelah ini, proses pemeriksaan akan dilakukan kembali hingga elemen ke I dari array strs sudah sama dengan variabel hasil. Selain itu juga akan diperiksa apakah untuk saat ini variabel hasilnya kosong atau tidak. Jika sudah kosong, fungsi akan mengembalikan string kosong. Setelah dipastikan hasil tidak kosong, dan untuk elemen ke I dari array sudah sama dengan variabel hasil saat ini, maka selanjutnya akan berlanjut ke elemen selanjutnya, yaitu elemen dengan indeks 2. Akan dilakukan hal yang sama lanjut ke indeks 3 dan seterusnya hingga indeks terakhir. Dan terakhir, jika pada akhirnya variabel hasil masih ada isinya, maka fungsi akan mengembalikan hasil tersebut. Sekarang kita coba run terlebih dahulu. Dan di sini dapat dilihat bahwa untuk dua test case yang diberikan, hasilnya sudah sesuai. Untuk dapat semakin memahami apa yang dimaksud di looping for, kita coba menggunakan contoh satu ini dijelaskan secara lebih detail. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah menyimpan strs indeks ke 0 ke variabel hasil, yaitu flower. Untuk saat ini, hasil sama dengan flower. Kemudian pada saat I sama dengan 1, kita akan memeriksa strs dengan indeks 1, yaitu flow. Selanjutnya diperiksa apakah kata flow ini diawali dengan flower. Dan ternyata flow tidak diawali dengan flower. Nah, untuk selanjutnya, dikarenakan tidak sesuai, maka variabel hasil berubah dari flower menjadi flowe. Huruf R-nya dibuang. Huruf terakhir, yaitu R, dibuang. Kemudian selanjutnya akan memeriksa lagi apakah kata flow diawali atau tidak dengan flowe. Dan ternyata flow tidak diawali dengan flowe. Karena tidak sesuai, maka hasil berubah lagi dari flowe menjadi flow. Pemeriksaan selanjutnya didapat bahwa flow diawali dengan flow. Sehingga kita beralih ke I sama dengan 2. Di sini kita akan memeriksa strs dengan indeks 2, yaitu flight. Flight tidak diawali dengan flow. Sehingga hasil berubah lagi dari flow
menjadi float. Sekarang kita periksa lagi, dan ternyata flight juga tidak diawali dengan float. Sehingga hasil berubah kembali dari flow menjadi hanya FL. Setelah pemeriksaan yang ini, didapatkan bahwa flight diawali dengan FL. Kita tidak berlanjut ke I sama dengan 3 karena semua elemen telah diperiksa. Jadi, hal yang terjadi selanjutnya, fungsi akan mengembalikan variabel hasil. Sehingga outputnya menjadi FL. Kita coba submit untuk membuktikan ini sudah berjalan di semua test case. Dan hasilnya sudah benar. Sekian video kali ini. Terima kasih.